GF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Adik semua, welcome to Worship from Home for Kids. You are loved. Nah, hari ini Kak Yolanda bersama dengan Kak Kristi dan Kak Iswara. Kak Iswara hari ini tampil dalam edisi khusus Easter. Happy Easter, selamat Paskah adik-adik semua. Ayo berikan tos, bilang selamat Paskah buat kakak adik dan buat mama papa di rumah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, ini lagi selamat Paskah. Iya, selamat Paskah Kak Kristi. Selamat Paskah Semuanya. Happy Easter. Nah, kita sungguh happy nih hari ini. Tapi sebelum mulai Worship from Home for Kids, hari ini kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mencintai kami sehingga Engkau mau menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu indah. Berkati kami Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, mencintai-Mu lebih lagi, dan berkati setiap dari kami agar kami bisa mengikuti Worship from Home for Kids dengan baik. We want to praise You Lord. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kasih Yesus begitu indah, bukan? Ya, Bener nggak? benar. Kakak nggak kedengeran kasih Yesus indah nggak sih? Indah. Indah ya? Indah ya? Oke. Nah, oleh karena itu kita semua mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus bahwa kasih-Nya sungguh indah. Semuanya siap? Yuk kita puji Tuhan kita. Adik-adik, kita sudah merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus menang lawan kematian. Tuhan Yesus menang lawan segalanya. Jadi kita mau nyatakan, kita mau puji Dia bahwa Tuhan Yesus sungguh telah hidup. Amin. Amin. Yuk semuanya ikutin kakak ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Semua katakan, oh haleluya.
adik-adik dan kakak-kakak kita semua. Nah, kita hari ini akan dibantu oleh Kak Mira yang akan lead worship. Mari adik-adik, kita mau berlutut semua. Kita mau sembah Tuhan kita, Yesus yang sungguh mencintai kita semua. Mari kita nyanyikan Hosana. Begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau Bapa memberikan kami anak-Mu yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta-Mu. Terima kasih karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. We love you Jesus. We love you Lord. Thank you Jesus. Berkati kami semua, Mama Papa, Kakak Adik, Mbak Sus dan orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, ibu guru. Berkati kami agar kami terus mencintai Engkau dan di dalam lindungan. Berkati kami Tuhan, buka hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan pujian buat Tuhan kita. Kita panggilkan kakak membawa firman. Halo kakak. Halo, apa kabar adik-adik? Apa kabar semuanya? Yang di sana, di situ, di sana, di situ? Wah, kakak lihat semuanya baik-baik saja. Semua pada sehat. Wow, soalnya selama masa di rumah ini, kakak yakin pasti adik-adik menjaga kesehatannya, ya kan? Menjaga kebersihan, tidur yang cukup,
Makanya kakak doakan semoga adik-adik dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat, aman, damai, dan terus bersyukur ya adik-adik. Nah, adik-adik kenalkan nih, nama kakak adalah kakak Debo. Nah, sebelum kakak mau mulai nih, kakak mau minta adik-adik ambil dong Alkitabnya. Yuk, kakak tunggu ya Alkitabnya. Nah, ini Alkitab kakak. Nah, sudah siap ya? Oke, kalau gitu kita mulai aja adik-adik. Kita angkat Alkitab ini dan kita letakkan tangan adik-adik di dada adik-adik. Kita nyanyikan yang biasa kita nyanyiin. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, adik-adik masih inget gak ayat hafalan bulan ini? Nih, kakak ingetin ya. Ayat hafalan kita di bulan April ini adalah Kolose bab 3 ayat 23. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Di Kolose 3 bab 3 ayat 23. Nah, kan sudah ada gerakannya tuh adik-adik. Diajarin sama Aiko, inget gak? Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya adik-adik. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baca sekali lagi ya. Mau pakai gerakan? Boleh. Oke, kita pakai gerakan. Nah, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay, Peter udah pada hafal. Kakak yakin pasti kalian sudah hafal. Oke. Tadi pagi kakak lihat pagi yang sangat cerah. Wah, birunya bersih sekali langitnya. Ya kan adik-adik? Langitnya bersih. Terus sampai bisa lihat loh, ada hewan yang terbang di atas sana. Adik-adik bisa nerka? Hewan apa yang bisa terbang pakai sayap? Nah, betul, itu namanya burung. Coba adik-adik, bisa nggak niruin suara burung pipit? Ya, cip 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 cip. Iya betul adik-adik. Nah, selain kakak lihat burung pipit di udara, kakak juga mau nanya nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak hewan apa yang bisa hidup di dalam air tapi bisa hidup di atas daratan? Ayo, apa ayo? Tahu nggak? Iya betul. Adik-adik bisa nerka aja. Namanya katak. Ada yang tahu katak? Katak suaranya kayak gimana adik-adik? Ya. Oke. Kalau suara katak kayak gitu, dia cara jalannya gimana adik-adik? Jalan begini aja? Enggak. Jalannya kayak gimana? Nah, pinter loh adik-adik. Suara katak tahu, suara burung tahu. Nah, intinya apa ya? Kakak sama adik-adik bareng-bareng niruin suara burung pipit, cip 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 cip. Terus niruin sama gerakin suara katak. Karena apa adik-adik? Ya, itu semua karena ada kakak yang memberikan perintah kepada adik-adik. Jadi adik-adik semua mau melakukan perintah dengan baik. Itu yang disebut taat. Apa? Taat. Sekarang ini kakak mau cerita seru banget yang ada di cerita Alkitab tentunya. Nih, ada di Perjanjian Lama di Kitab Keluaran. Di situ ada tokoh Allah yang sangat taat. Ada yang tahu nggak siapa? Nah, tapi sebelumnya adik-adik, ada yang tahu nggak artinya taat itu apa? Yang tadi udah kakak kasih tahu contoh-contohnya.
Aku ulangi lagi ya, taat itu adalah melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, jadi kakak mau cerita nih, yang tadi tokoh di Alkitab, yang di kitab Keluaran. Siapa namanya? Yeay, kita sambut Musa. Jadi ini adalah tokoh Alkitab yang akan kita pelajari adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau menceritakan tentang Musa. Siapa ya itu Musa? Musa itu adalah seorang pengembala kambing domba. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membantu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sesudah mereka meninggalkan Mesir, orang-orang Israel ini tinggal di padang gunung Sinai. Nah, Musa mau ketemu nih sama Tuhan adik-adik. Dia naik ke atas gunung Sinai. Tiba-tiba Tuhan bersabda, sekeliling gunung Sinai ada kilat. Awan-awan mengelilingi dan suaranya menggelegar. Lalu orang-orang Israel takut. Wah, ada apa nih? Ada apa nih? Dan Tuhan bersabda. Lalu Musa mengukirkan 10 firman Tuhan di atas loh batu ini. Nah, ini isinya ada 10 perintah Allah. Wow. Yang pertama, love God more than you love anything else. Contohnya, wih seru banget nih gamesnya. Wah gak bosen nih seharian main games ini. Wah lucu banget komiknya. Wah gak bakal bosen nih baca seharian ini komiknya. Tapi jadi jarang doa. Terus jadi jarang nonton misa online. Jadi jarang juga baca Alkitab. Gak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus bisa mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, always says God's name with love and respect. Contohnya, misalnya lagi berdoa nih adik-adik, misalnya seperti ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hati sudah menjaga kami sekeluarga. Atau pas adik-adik lagi ujian nih. Halo Tuhan Yesus yang baik hati, berkati saya ya Tuhan karena saya mau ujian. Semoga saya bisa membuat hasil ujian ini menjadi lebih baik. Amin. Nah, yang ketiga, honor the Lord by resting and going to mass on Sunday. Nah, adik-adik kan dari Senin sampai Jumat udah sibuk banget tuh kegiatannya, udah sekolah, banyak PR, les, udah full kegiatannya. Nah, makanya ada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi adik-adik bisa tuh sempetin waktunya ke gereja. Ataupun untuk semasa di rumah, adik-adik bisa nonton misa online bersama keluarga adik-adik. Yang keempat, love and respect your mom, your dad, and all the adults in your life. Contohnya, misalnya mami kamu, papi kamu, ataupun kakak-kakak Awesome Kids, kakak-kakak Little Star, kalau lagi kasih tahu adik-adik, misalkan lagi kasih tahu nih, lagi ngomongin, adik-adik harus bisa mendengar, menghargai, menyimak apa yang mereka katakan pada adik-adik. Yang kelima, never hurt anyone through your action and your words. Apa itu Kak? Jadi adik-adik jangan bertindak kurang baik ataupun mengejek kekurangan teman-teman. Yang keenam, always be faithful and respectful to yourself, your family, and your friends. Adik-adik selalu bisa menghargai diri sendiri, keluarga, dan teman-teman. Contohnya gimana ya Kak? Contohnya kayak gini nih. Kalau misalkan dalam perlombaan, lomba apapun, misalkan lomba lari, lomba apa gitu ya, misalkan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, untuk yang kalah ini kita harus bisa menghargai kekalahan itu.
dengan menghargai jeripaya kita. Dan kita harus yakin suatu saat kita bisa menang. Itulah makanya kita punya iman. Always be faithful. Sekarang yang keberapa ya? Yang ketujuh. Don't take anything that's not yours. Jangan mengambil barang yang bukan kepunyaanmu. Jadi contohnya seperti ini nih. Ini ada Budi, ini ada Anton. Si Budi ini meminjam punya Anton. Jadi kalau meminjam harus minta izin ya. Anton, aku minjam ya pen ini. Oke Budi. Terima kasih Anton. Seperti itu adik-adik. Yang kedelapan. Always tell the truth. Adik-adik belajar yang jujur dan tidak boleh berbohong. Contohnya misalnya bagi raport nih. Wah, dapat nilainya kurang baik nih, kurang bagus. Adik-adik gak usah khawatir. Nanti kalau misal papa, mama, adik-adik nanya, nilai kamu berapa Budi? Misalnya, Budi mengatakan sejujurnya, sebenarnya, ya nilai saya kurang bagus nih Ma, tapi suatu saat saya pasti bisa dapat nilai bagus. Dan lakukan itu. Sekarang yang ke-9 nih, yeay. Yang ke-9 adalah be happy with the relationship you have. Jadi adik-adik belajar menghargai dengan teman-teman adik-adik sekitarnya. Nah, sekarang tinggal yang ke-10. Yang ke-10. Be happy with the belongings you have. Jadi, artinya apa sih, Kak? Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Contohnya nih, Budi dan Anto lagi ya. Ini Budi, ini Anto. Misalkan si Budi ini punya tas bagus banget. Nah, sedangkan si Anto ini punya tas bagus juga, tapi dia keren banget nih yang sekarang ini lagi ngetren. Nah, si Budi ini harus bersyukur, kan aku punya tas bagus ya, bisa dipakai, biarpun nggak sekeren Anto, aku bersyukur. Nah, begitu adik-adik, inilah 10 perintah Allah. Jadi kita sudah mendengar ya 10 perintah Allah itu isinya apa, dan kita harus bisa menaatinya ya adik-adik. Kakak dan adik pasti bisa melakukannya. Oke, sekarang kita tutup dengan doa yuk adik-adik. Oke, kita ambil sikap. Oke, kita doa bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik ambil sikap. Lipat tangannya. Oke, kita buat dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu mengenai 10 perintah Allah. Tuhan, berkati selalu untuk orang tua kami, untuk teman-teman, untuk saudara kami, untuk kakak-kakak Little Star, kakak-kakak Awesome Kids. Semoga kami bisa segera bertemu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya semoga kami bisa menaati 10 perintah Allah-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Ya, Kak Debob sudah selesai hari ini menjadi kameraman. Semoga adik-adik selalu ceria, selalu semangat. Tapi adik-adik jangan pergi dulu. Soalnya sebentar lagi akan ada yang lebih seru lagi, yaitu nanti ada kreativitas bersama Kak Yulia. Oke, sampai ketemu. Bye, God bless. Halo adik-adik semua, sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya. Hari ini kakak mau mengajak kalian semua untuk membuat gambar mengenai 10 perintah Allah, seperti yang sudah kakak Deborah ajarkan tadi. Sekarang kita siapkan ya bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama adalah kertas gambar atau kertas berwarna putih. Lalu pensil warna, spidol hitam untuk menggambar, pembolong kertas, dan juga sultas tali atau pita. Sekarang kita mulai ya. Oke adik-adik, pertama-tama kakak mau mengajak kalian semua untuk menggambar sebuah pelangi. Dimulai dengan sebuah awan di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan,
lalu garis dari kiri ke kanan. Pelangi adalah merupakan tanda janji Allah kepada kita semua, dan juga merupakan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lanjut ya. Perintah Allah yang pertama adalah love God more than you love anything else. Kasihilah Tuhan Allahmu melebihi segala sesuatu. Kita buat dulu angka 1 dan kita buat tanda salib. Seperti ini. Lalu perintah Allah yang kedua, kita buat dulu ya angka 2, adalah always say God's name with love and respect. Sebutlah nama Tuhan dengan hormat. Maka kakak mau mengajak kalian untuk menggambar sebuah lingkaran, lalu mata, mulut, dan sebuah bubble yang mengumpamakan bahwa kita menyebut nama Tuhan dengan hormat dan kasih. Perintah Allah yang ketiga adalah honor the Lord by resting and going to the mass on Sunday. Jadi kuduskanlah hari Sabat. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar sebuah gereja untuk mengingatkan kita untuk menguduskan hari Sabat, harinya Tuhan. Lalu perintah Allah yang keempat adalah love and respect your mom and dad. Hormatilah ayah ibumu. Maka kakak mau mengajak kalian untuk menggambar papa dan mama. Pertama-tama kita buat sebuah lingkaran, lalu kita beri rambut di sini, mata, mulut. Lalu untuk mama kita buat setengah lingkaran, lalu kita buat rambut, mata, dan mulut. Lalu kakak mengajak kalian untuk membuat hati-hati kecil di atasnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Perintah Allah yang kelima adalah never hurt anyone through your action or words. Jangan melukai orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar sebuah lingkaran, lalu garis dari atas ke bawah, sebaliknya dari bawah ke atas, lalu mata yang mengarah ke bawah, dan air mata. Ini mengingatkan kita semua untuk tidak melukai sesama kita baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lalu di atasnya kita gambar hati yang terluka. Kita lanjut ya. Perintah Allah yang keenam adalah always be faithful and respectful to yourself, to your family and friends. Jadi hormatilah diri kita sendiri, orang-orang kita sayangi, papa, mama, dan teman-teman kita. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar dua hati. Pertama yang besar, lalu yang kecil. Lalu kita sambungkan dengan garis di atas dan di bawah. Ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain dan setia kepada satu sama lain. Lalu kakak mengajak kalian untuk membuat perintah Allah yang ketujuh.
Don't take anything that is not yours. Jangan mengambil segala sesuatu yang bukan milik kita. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar sebuah tangan. Dan kita tulis di sini, no. Tidak. Tidak boleh mengambil segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Perintah Allah yang ke-8 adalah always tell the truth. Selalu berkata jujur, jangan berbohong kepada sesama kita. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar sebuah lingkaran, lalu mata, hidung yang panjang, dan mulut. Kalian tahu cerita Pinocchio? Pinocchio adalah seorang anak yang suka berbohong, dan setiap kali dia berbohong, hidungnya bertambah panjang. Jadi ingat ya adik-adik, jangan berbohong, selalu katakan kebenaran dan kejujuran. Lalu perintah Tuhan yang ke-9 adalah be happy with the relationship that you have. Don't be jealous. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar sebuah lingkaran, lalu mata, mulut, dan hati-hati kecil di sini yang menggambarkan sukacita bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita. Be happy with the relationship that you have. Lalu perintah Allah yang ke-10 adalah be happy with the belongings and do not wish for others people things. Jangan mengingini milik orang lain. Maka kakak mengajak kalian untuk menggambar dua mata yang melirik ke arah lain. Ini mengingatkan kita semua untuk tidak mengingini milik orang lain. Nah, sekarang waktunya kita untuk mewarnai. Jangan lupa ya adik-adik untuk menuliskan judul aktivitas kita hari ini, yaitu 10 perintah Allah. Selamat mewarnai adik-adik. Nah, adik-adik setelah kita selesai mewarnai gambar kita, sekarang kita lubangi ya gambar yang tadi kita sudah warnai, karena kita mau mengikat tali di atasnya. Buat adik-adik yang nggak punya pembolong kertas, bisa juga menggunakan gunting untuk melubangi kertas adik-adik tadi. Sekarang kita ikat ya, dengan pita atau tali yang telah kalian sediakan. Nah adik-adik, demikianlah sesi aktivitas kita hari ini. Semoga selain bisa menggambarnya, kita semua juga bisa melakukannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan kita di bulan ini. Ayat hafalan pada bulan ini adalah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
adik-adik, itulah ayat hafalan di bulan ini. Dihafal ya di rumah. Worship from home telah selesai. Sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas worship from home hari ini. Berkati kami semua supaya kami menjadi anak yang taat dan mencintai-Mu lebih lagi. Berkati kami semua sekeluarga, beri kami kesehatan. Berkati orang-orang yang membutuhkan, sembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu. We love you Jesus. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Thank you adik-adik sudah join worship from home pada hari ini. See you next time. God bless you. Bye. Hai adik-adik, kakak yakin sekarang semuanya lagi kangen teman-teman dan guru-guru di sekolah ya. Mungkin juga ada yang lagi bosan, sudah terlalu lama di rumah. Jangan khawatir ya adik-adik, tetap bersemangat belajar di rumah bersama mama dan papa. Suatu saat pasti kita bisa kembali lagi ke sekolah dan bisa jalan-jalan lagi. Semangat! Wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands. Grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap. Your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands. Rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands. Dry your hands, do-do-do-do-do, dry your hands, do-do-do-do-do, dry your hands, do-do-do-do-do, dry your hands. What else can we do? Cover your sneeze, do-do-do-do-do, cover your sneeze, do-do-do-do-do, cover your sneeze, do-do-do-do-do, cover your sneeze. Up into your elbow, do-do-do-do, up to your elbow, do-do-do-do, up to your elbow, do-do-do-do, up to your elbow. Save at last, do-do-do-do, save at last, do-do-do-do, save at last, do-do-do-do, save at last. Healthy, do-do-do-do, let's stay healthy, do-do-do-do, let's stay healthy, do-do-do-do. Oh yay! Please like and subscribe.